Duel klasik antara tim berjuluk Biru Barat dan Biru Timur itu menyuguhkan pertandingan yang penuh gengsi panas-panas. Kedua tim saling sikut untuk mendominasi jalannya pertandingan guna mencetak angka terlebih dulu untuk membuka keunggulan. Di beberapa sektor tak luput dari duel-duel keras yang maksa pengawal di lapangan untuk menimbulkan tanda pelanggaran. Tak hanya pemain saja, dua pelatih jempolan Bojan Hodak dan Marcos Santos juga saling adu strategi di pinggir lapangan untuk memberikan arahan pada skuadnya masing-masing. Persib bukanlah lawan mudah bagi Arema FC. Persib adalah juara bertahan kasta tertinggi sepak bola tanah air musim lalu. Sedangkan Arema FC dalam beberapa musim terakhir sering berkutat di papan bawah dan papan tengah klasemen akhir. Musim ini bahkan Persib melakukan perekrutan pemain besar-besaran. Sejumlah pemain timnas Indonesia didatangkan seperti Tom Haye dan Elion Reinders. Kedalaman skuad yang mewah inilah membuat pelatih Arema FC takjub. Sebab Persib bisa melakukan rotasi pemain dengan leluasa meski mereka kini juga tampil di ajang FC Champions League tuh. Persib punya tim yang hebat, pemain bagus dan operasinya juga kuat. Bahkan katanya, sepanjang awal kompetisi Super League, Persib Bandung selalu bekerja keras untuk mendulang kemenangan. Semangat bertarung juga menjadi salah satu hal yang dipuji oleh Marcos Santos. Pelatih bernama lengkap Marcos Vinicius dos Santos Goncalves itu sebelumnya sempat menyatakan telah mengantongi sejumlah kekuatan dan kelemahan di kubu Persib Bandung. Hal itu pun ia coba dieksploitasi secara maksimal pada pertandingan tersebut. Namun dia tak menyebut sektor dan hal apa saja yang menurutnya menjadi kelemahan Persib. Terpenting baginya adalah hasil analisa itu dijadikan bahan meracik komposisi dan strategi permainan Arema FC. William Barros akui ingin ikuti jejak David da Silva di Persib Bandung. Selain gelar juara, ia ingin mengikuti jejak pendahulunya David da Silva. Sebelum menghadapi Arema ini, total 4 gol dipersembahkan Barros dari 6 laga di semua kompetisi. Meski demikian, Barros tidak terlalu mementingkan pencapaiannya itu. Baginya yang terpenting adalah kemenangan tim. Striker berusia 30 tahun itu mengaku memiliki keinginan untuk mengikuti jejak David yang merupakan striker Persib musim lalu. Apalagi keduanya sama-sama berasal dari Brasil. David da Silva mencetak sejarah bareng Pangeran Biru. Selain mempersembahkan 2 trofi juara Liga, ia berada di urutan teratas sebagai pencetak gol terbanyak Persib sepanjang masa dengan 113 gol. Ya, saya senang. David da Silva orang Brazil. Saya senang untuknya atas semua sejarah yang telah dia bangun di sini. Saya harap saya juga bisa ketika ada kesempatan membantu Persib menjadi juara dan mengukir sejarah di sini juga. Hodak tentu punya pertimbangan dalam merekrut pemain kelahiran Bonito 11 Oktober 1994 ini. Salah satunya adalah William cukup subur saat membela klub-klub sebelumnya, antara lain Al-Fahel dari Liga Kuwait musim lalu. Sejak akhir 2023, dia sudah mencetak 18 gol. Jika ditotal dengan gol yang dia cetak pada klub-klub sebelumnya, setidaknya William sudah membukukan sekitar 48 gol, baik di Liga Brasil hingga Liga Arab Saudi. Seperti halnya para pemain asal Brazil, William juga melanglang buana untuk bermain sepak bola di luar negaranya. Dengan pengalaman panjang berlaga di Brazil dan Asia, dia diharapkan bisa menjadi pemain penting bagi Persib yang bisa mengubah jalannya laga, khususnya dalam menghadapi AFC Champions League tuh. Mau Bandung optimis pemain berusia 30 tahun itu bisa cepat beradaptasi dengan atmosfer Liga 1 Indonesia. Di Capakan Arema, laga Arema versus Persib jadi pertemuan emosional bagi William Marsilio. Laga Arema menghadapi Persib di pekan ke-6 kali ini meninggalkan kesan emosional untuk gelandang Persib William Marsilio. Bagaimana tidak, hingganya William dari Singoedan diwarnai dengan kisru internal yang kompleks. Polemik William Marsilio dengan Arema bagaikan benang kusut, itu membuat koordinator Presidium Arema Ali Rifki akhirnya buka suara. Ali dalam unggahan story Instagram pribadinya menyebut informasi adanya tindakan kurang baik dari sang playmaker tersebut. Di luar pernyataan itu entah benar atau tidak, William memang sempat menjadi pemain andalan Singoedan lini tengah. William sebenarnya adalah pemain yang bagus dan memiliki skill di atas rata-rata. Sebelum datang ke Indonesia, William Marsilio banyak menghabiskan karir sepak bolanya di Brazil. Sejak 2020, ia beberapa kali berpindah-pindah klub seperti Tombense FC, Amerika FC, hingga Retro FC. Hingga kemudian, William Marsilio memutuskan untuk memulai petualangannya dengan bergabung ke klub Malta, Naxar Lion FC pada musim 2023-2024. Setelah itu, William akhirnya menerima pinangan dari Arema FC pada awal musim 2024-2025.
Meski baru menjalani debut di Indonesia, pemain yang kini berusia 28 tahun itu langsung tampil mengesankan setelah mengantarkan Singoedan juara Piala Presiden 2024. Musim lalu selama di Arema FC, William Marsilio total telah turun di 24 pertandingan. Ia menyumbangkan 7 gol dan 8 assist, lalu akhirnya memutuskan tidak memperpanjang kontraknya sejak April 2025. Menariknya, William Marsilio tak hanya bisa memainkan posisi nomor 10 di atas lapangan. Ia punya atribut mumpuni ketika diturunkan sebagai striker, penyerang sayap, bahkan gelandang sentral yang tentunya cocok dengan skema permainan pelatih Bojan Hodak. Dikutip dari laman resmi Persib, William Marsilio direkrut atas keinginan pelatih Bojan Hodak. Hal itu tidak terlepas dari catatan impresif sang pemain. Pelatih Persib ungkap perbedaan penting level Asia dan Super League. Sebuah keistimewaan Persib Bandung punya 3 bek tengah dengan postur menjulang bak menara. Federico Barba dari Italia, Patricio Patricardi dari Argentina, dan Julio Cesar dari Brasil. Dimainkan bersamaan di laga pertama Persib di ajang FC Champions League 2. Pelatih Bojan Hodak memang sempat memaksimalkan formasi 3 bek sejajar di laga yang berkesudahan 1-1 pada Kamis lalu di Gelora Bandung Lautan Api itu. Sekitar pada menit ke-70, Barba yang dimainkan sejak awal di bek kiri digeser ke posisi aslinya untuk memasang formasi 3-5-2. Hodak mengatakan caranya memaksimalkan 3 bek sejajar sebagai penyesuaian strategi dalam dinamika jalannya permainan. Namun Persib justru kebobolan pada menit-menit akhir hingga imbang rasa kalah dialami. Bagi Hodak, level kompetisi di kancah Asia SEL2 berbeda dengan liga domestik yang banyak ruang bisa dieksplorasi. Pada level SEL2, Persib tak bisa berlama-lama dengan bola dan harus konsentrasi penuh hingga menit akhir pertandingan. Liga Champions adalah level yang berbeda. Mereka tidak memberikan waktu dan tidak memberikan ruang. Ini adalah perbedaan antara tim di liga kami.